Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai jika hambanya melakukan perbuatan yang keji. Salah satunya adalah perbuatan zina yang wajib untuk dihindari oleh setiap umat muslim, supaya kita terhindar dari murka dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan zina termasuk dalam 3 kelompok dosa besar. Dosa yang paling besar setelah dosa syirik dan membunuh. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas mengingatkan kita untuk menjauhi perbuatan tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 32, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surah Al-Isra ayat 32. Balasan bagi para pelaku zina yang tidak bertaubat kepada Allah sungguh sangatlah pedih. Para pelaku zina kelak akan dibakar di tungku api neraka. Syekh Mustafa Al-Adawi dalam bukunya menjelaskan bahwa balasan dan siksaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para pelaku zina kelak di neraka adalah kemaluan para pelaku zina akan dibakar di dalam tungku api neraka. Hal itu berdasarkan pada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau Isra Mi'raj. Beliau bersabda, "Pada malam itu 2 malaikat mendatangiku," dan seterusnya hingga pada ucapan, "Kami pun pergi mendatangi suatu benda seperti tungku. Tiba-tiba kami mendengar suara dari dalam benda itu. Ketika kami lihat, ternyata di dalamnya ada lelaki dan perempuan telanjang. Dari bawah mereka tiba-tiba meluncur bara api, dan ketika bara itu mengenai mereka, mereka berteriak-teriak. Aku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bertanya kepada kedua malaikat tersebut, 'Siapakah mereka?' Keduanya menjawab, 'Lelaki dan perempuan telanjang yang ada di tungku itu adalah para penzina.' Hadis riwayat Bukhari. Sahabat beriman, itulah sebabnya kita sebagai umat muslim wajib menjauhi perbuatan yang keji ini. Balasan bagi para pelaku zina tidak hanya di akhirat saja, namun apabila seseorang tidak bertaubat dan meninggalkan zina, ia akan mendapatkan balasan di dunia. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hendaknya kalian menjauhi perbuatan zina, karena akan mengakibatkan 4 hal yang merusak, yaitu menghilangkan kewibawaan dan keceriaan wajah, memutuskan rezeki, mengakibatkan kefakiran, mengundang kutukan Allah, dan menyebabkan kekal di neraka." Hadis riwayat Tabrani dari Ibnu Abbas. Sahabat beriman, balasan bagi pelaku zina di dunia yang tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah: yang pertama, akan dihilangkan keindahan di wajahnya. Dampak buruk perbuatan zina dapat menghilangkan keindahan di wajah. Setelah berzina, seseorang bisa saja terlihat cantik dengan make up yang menghiasi wajahnya. Namun cahaya kecantikan tidak lagi dipancarkan oleh Sang Maha Pengasih. Seperti dalam surah Yunus ayat 27, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Seakan-akan wajah mereka ditutupi oleh kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." Balasan yang kedua di dunia adalah hidupnya dalam kemiskinan. Bagi para pelaku zina dapat membawa pelakunya pada kemiskinan, sebab seseorang yang melakukan perbuatan zina akan mengejar kepuasan nafsunya dan mengeluarkan sejumlah materi untuk memenuhi hasratnya.
Banyak contoh di kehidupan masyarakat menunjukkan balasan atas perbuatan zina. Misalnya saja, seorang pria yang tadinya mapan dan berjuang bersama istri, ia harus hidup melarat sendiri akibat berselingkuh dengan wanita lain dan melakukan zina. Balasan yang ketiga di dunia adalah dipendekkan usianya. Usia yang pendek bisa diartikan dengan usia yang tidak berkah. Bagi orang-orang yang suka berzina, hidupnya akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada gunanya umur yang panjang apabila diisi dengan perbuatan maksiat dan jauh dari rahmat dan ridho Allah. Inilah akibat dari perbuatan zina yang bisa membuat manusia menjadi tidak berkah. Kemudian balasan bagi pelaku zina di akhirat adalah, yang pertama, akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berzina juga dapat mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan keji zina mengundang kemurkaan Allah dan menyebabkan azabnya. Dahulu terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah sholat gerhana, Rasulullah bersabda, "Wahai umat Muhammad, demi Allah, tidak ada seorang pun yang lebih cemburu dibandingkan Allah saat hamba budak laki-lakinya atau hamba perempuan yang berzina. Wahai umat Muhammad, demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Ketahuilah, sudahkah aku menyampaikannya?" Balasan yang kedua yang akan diterima di akhirat adalah akan kekal di neraka jahanam. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mempersiapkan tempat terbaik yang sangat khusus bagi para pelaku zina, yaitu mereka akan ditempatkan di neraka jahanam. Para pelaku zina akan ditarik mukanya dengan rantai ke neraka. Di sana ia akan disambut oleh ular berbisa dan kalajengking dengan ukuran yang sangat besar. Ular berbisa dan kalajengking tersebut akan mencabik-cabik tubuh mereka tanpa rasa belas kasihan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Di Jahannam ada sebuah lembah yang dipenuhi oleh ular berbisa. Ukurannya sebesar leher unta. Ular-ular ini akan mematuk orang yang meninggalkan sholat, dan bisanya akan menggerogoti tubuhnya selama 70 tahun. Lalu terkelupaslah daging-dagingnya. Di sana juga ada lembah yang namanya Jub al-Huzan. Ia dipenuhi ular dan kalajengking. Ukuran kalajengkingnya sebesar digol, peranakan kuda dan keledai. Ia memiliki 70 sengat. Masing-masing memiliki kantung bisa. Ia akan menyengat penzina dan memasukkan isi kantong bisanya ke dalam tubuh penzina itu. Ia penzina akan merasakan pedih sakitnya selama 1000 tahun. Lalu terkelupaslah daging-dagingnya dan akan mengalir dari kemaluannya nanah dan darah busuk. Hadis riwayat Bukhari. Balasan yang ketiga yang akan diterima di akhirat adalah akan dihisab dengan sangat buruk. Maksud kata hisab ini merupakan suatu perhitungan atau hitungan. Pada hari kiamat kelak, umat Islam akan memasuki hari perhitungan segala amal baik dan amal buruk semasa di dunia. Bagi para pelaku zina akan melewati yaumul hisab dengan kondisi yang buruk karena amal kebaikannya habis dimakan oleh dosa zinanya selama ia hidup di dunia. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah balasan dan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para pelaku zina yang tidak bertaubat kepada Allah. Balasan yang akan diberikan tidak hanya di akhirat saja, namun juga akan dirasakan di dunia. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua terhindar dari perbuatan keji ini. Amin ya rabbal alamin.